Hello guys, welcome back to my channel with me Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini. Di video kali ini saya akan membahas tentang 4 tanaman yang digunakan Rasulullah untuk sembuhkan penyakit. Tanaman apakah itu? Yang pertama adalah henna, kemudian yang kedua adalah black seed yang biasanya terkenal dengan nama jintan hitam. Kemudian yang ketiga adalah zaitun dan yang keempat adalah siwak. Kita akan jelaskan satu persatu dulu. Ini yang pertama adalah henna, ini adalah daun henna. Kemudian ini adalah daun henna beserta pohonnya. Ini juga daun henna. Ini juga daun henna sama buahnya atau bijinya. Kemudian yang terakhir adalah henna beserta bubuk yang sudah jadi. Selanjutnya kita ke pengenalan dulu tanaman henna itu seperti apa. Henna secara ilmiah dikenal Lawsonia inermis yang telah lama dikenal di dunia muslim. Henna banyak ditanam di wilayah India dan Sudan yang saat ini banyak digunakan sebagai bahan kosmetik. Biasanya kita temukan henna di tangan-tangan itu. Selanjutnya, tanaman yang juga disebut sebagai tanaman ajaib ini diketahui memiliki efek penyembuhan yang hebat, mengandung banyak zat penyembuhan seperti tanin dan juga memiliki efek antimikroba dan antivirus. Henna merupakan obat alami, murah, dan tidak memiliki efek samping yang diketahui ketika diminum. Selanjutnya kita menuju pada cara membuatnya itu seperti apa. Cara membuatnya adalah yang pertama, pilihlah daun yang masih segar. Jadi kalian memilih daun yang masih segar. Kemudian yang kedua, pisahkanlah batang dan daun. Kemudian keringkanlah daun henna, pisahkan daun dari tulang daun. Kemudian haluskan daun henna dan yang terakhir adalah ayaklah daun henna hingga mendapatkan hasil yang paling bagus atau hasil yang paling diinginkan. Itu adalah cara membuat henna. Kemudian cara menggunakan henna bubuknya. Yang pertama itu ketika kalian menambahkan atau ditambahkan dengan minyak esensial. Caranya yang pertama adalah masukkan 1 sendok makan bubuk henna pada wadah bersih. Kemudian tambahkan minyak esensial secukupnya hingga henna berbentuk pasta. Dan yang terakhir adalah diamkan kurang lebih 6 jam hingga henna siap digunakan. Selanjutnya manfaat henna. Manfaatnya banyak sekali. Yang pertama adalah bagus untuk perawatan rambut dan kulit. Kemudian nomor 2, mengandung anti peradangan yang baik untuk rematik dan nyeri sendi. Nomor 3 adalah mengurangi rasa sakit ketika PMS atau gejala PMS. Kemudian nomor 4, bantu cegah penuaan dini. Nomor 5, meredakan demam. Nomor 6, obat alami untuk insomnia. Kemudian nomor 7, meredakan sakit kepala dan migrain. Nomor 8, mempercepat penyembuhan luka bakar, bisul dan kutil. Nomor 9, mempercepat penyembuhan infeksi. Dan yang terakhir adalah mencegah pembentukan ulserasi dan kerak. Selanjutnya ini pada tanaman yang kedua, yaitu black seed atau jintan hitam atau biasanya terkenal dengan nama habatus sauda. Ini adalah biji habatus sauda. Kemudian ini adalah pohon habatus sauda sama buahnya atau bijinya di sampingnya. Ini bunganya. Ini juga bunganya sama bijinya. Selanjutnya kita ke pengenalan dulu bagaimanakah black seed itu, seperti apakah black seed itu. Jintan hitam atau biasanya terkenal dengan Nigella sativa adalah terna. Daunnya berbau segar, bijinya mengandung minyak asiri dan lemak. Digunakan untuk rempah-rempah dan campuran obat-obatan, misalnya untuk obat sakit perut. Terna ini merupakan rempah-rempah yang dapat digunakan sebagai tanaman obat. Rempah ini berbentuk butiran biji berwarna hitam yang telah dikenal ribuan tahun yang lalu dan digunakan secara luas oleh masyarakat India, Pakistan, dan Timur Tengah untuk mengobati berbagai macam penyakit. Maka biasanya disebut dengan black seed itu adalah penyembuh dari segala penyakit. Selanjutnya, habatus sauda itu dalam sejarah pengobatan seperti apa? Habatus sauda digunakan sebagai herbal pengobatan sejak 2000 sampai 3000 tahun sebelum Masehi dan tercatat dalam banyak literatur kuno mengenai ahli pengobatan terdahulu.
Dan Al-Biruni pada tahun 973 sampai 1048 Masehi, Al-Antiki, Ibnu Qayyim, dan Al-Baghdadi. Jadi selain Ibnu Sina ada Al-Biruni, Al-Antiki, Ibnu Qayyim, dan Al-Baghdadi. Ibnu Sina adalah peneliti jenius dari Timur Tengah di bidang pengobatan yang namanya tercatat di semua buku sejarah pengobatan Timur maupun Barat hingga antara tahun 980 sampai 1037 Masehi. Beliau telah meneliti berbagai manfaat habatus sauda untuk kesehatan dan pengobatan. Ahli pengobatan Yunani kuno, Dioscorides pada abad pertama Masehi juga telah mencatat manfaat habatus sauda untuk mengobati sakit kepala dan juga saluran pernafasan. Selanjutnya herbal yang dianjurkan dalam agama Islam. Abu Hurairah pernah mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, pada habatus sauda ada obat bagi segala jenis penyakit kecuali alsam. Alsam itu apa? Alsam yaitu maut. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, kemudian diriwayatkan juga oleh Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi. Ahmad meneruskan riwayat Sufyan bin Uyainah dari Al-Zuhri dan Abu Salamah. Selanjutnya, apa saja manfaat habatus sauda atau jintan hitam? Yang pertama adalah memperkuat sistem kekebalan tubuh dari serangan virus, kuman, dan juga bakteri. Hasil penelitian Dr. Ahmad Al-Qadri tahun 1986 dan laporan penelitian lainnya seperti tertera dalam Jurnal Farmasi Pakistan tahun 1992. Itu manfaat yang pertama adalah memperkuat sistem kekebalan tubuh dari serangan virus, kuman, dan bakteri. Kemudian manfaat yang kedua dari habatus sauda tersebut adalah mempertahankan tubuh dari serangan kanker dan juga HIV. Hasil penelitian ini berdasarkan hasil penelitian dari Prof. J. Reitzmuller, Direktur Institut Imunologi dari Universitas Munich, dan laporan terpisah dari penelitian tim Dr. Basil Ali, Universitas King Faisal, Arab Saudi, serta laporan penelitian Imunobiologi Laboratory, California, Amerika Serikat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa habatus sauda dapat menghentikan pertumbuhan sel tumor. Selanjutnya, manfaat habatus sauda nomor 3 adalah meningkatkan fungsi otak. Dengan kandungan asam linoleat atau omega 6 dan asam linolenat omega 3, habatus sauda merupakan nutrisi bagi sel otak yang berguna untuk meningkatkan daya ingat, kecerdasan, relativitas sel otak agar tidak cepat pikun. Nah, ini sangat bermanfaat juga ketika meningkatkan fungsi otak. Kemudian manfaat nomor 4 adalah memperbaiki mikro atau peredaran darah ke otak. Ini sangat cocok diberikan pada anak usia pertumbuhan dan juga lansia. Kemudian manfaat nomor 5 adalah menyembuhkan berbagai jenis penyakit pernafasan. Menyembuhkan juga penyakit asma bronkial, bronkitis, gampang lelah, batuk kronis, dan penyakit pernafasan lainnya. Selanjutnya, manfaat habatus sauda atau jintan hitam nomor 6 adalah mengatasi gangguan tidur dan stres. Unsur sapion yang terdapat pada habatus sauda mempunyai fungsi seperti kortikosteroid yang dapat mempengaruhi karbohidrat, protein, lemak, serta mempengaruhi fungsi jantung, ginjal, otot tubuh, dan saraf. Kemudian manfaat nomor 7 adalah sebagai antihistamin dan juga anti alergi. Ini berdasarkan pada penelitian Nirmal Kakrautawi pada tahun 1993 dan juga berdasarkan penelitian lain dari Dr. Matt Peter Schlesier, ahli imunologi dari Universitas Munich. Selanjutnya, tanaman yang ketiga adalah zaitun. Ini adalah pohon zaitun. Ini bibitnya zaitun, kemudian ini adalah pohon zaitun beserta buahnya. Kita ke pengenalan dulu. Pohon yang ketiga adalah pohon zaitun. Nah, selain pohon tin ada tanaman lain yang disebutkan di dalam Al-Quran, yakni pohon zaitun. Tentunya penyebutan ini bukanlah tanpa alasan. Akhir-akhir ini pun mulai terungkap rahasia dari manfaat tanaman zaitun bagi kesehatan. Jadi di dalam Al-Quran pernah disebut watini wa zaitun, demi buah tin dan juga buah zaitun.
Selanjutnya kita menuju pada zaitun seperti apa di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran buah zaitun itu disebut sebanyak 7 kali, yaitu 2 kali zaitun itu disebut sendirian, sementara 5 kali disandingkan dengan beberapa buah lain seperti kurma, delima, anggur, dan tin. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan, itu tanaman, yaitu zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Surat An-Nahl ayat 10-11. Itu zaitun di dalam Al-Quran. Selanjutnya kita menuju pada manfaat zaitun seperti apa. Yang pertama adalah menyehatkan kulit. Kemudian nomor 2 menjaga hidrasi atau kecukupan cairan tubuh. Kemudian nomor 3 adalah memperkuat tulang. Kemudian nomor 4 membantu pembentukan sel darah merah. Kemudian nomor 5 adalah mencegah penyakit kanker. Kemudian nomor 6 menyehatkan rambut dan mengatasi gatal kepala. Kemudian manfaat nomor 7 meningkatkan kualitas ASI. Manfaat nomor 8 menjaga kesehatan jantung. Nomor 9 mengatasi radang sendi, dan yang terakhir adalah mengontrol tekanan darah tinggi. Itu adalah manfaat dari buah zaitun. Selanjutnya manfaatnya nomor 11 adalah mengontrol kolesterol, mencegah stroke, mengurangi risiko penyakit diabetes mellitus tipe 2, kemudian mengatasi gejala penyakit rheumatoid arthritis, kemudian menurunkan berat tubuh, bisa mengatasi sembelit, sebagai antibakteri, anti kanker, sebagai antiinflamasi, mengatasi tumit pecah-pecah, dan mencegah penuaan. Tanaman berikutnya yang digunakan oleh Rasulullah adalah siwak. Seperti apakah siwak? Ini adalah pohon siwak. Kemudian di sampingnya ada pohon atau akar yang sudah ditebang. Kemudian di bawahnya juga ada kayu siwak yang sudah dipotong. Kemudian di sampingnya ada kayu siwak yang sudah dikeringkan. Nah, dan ini adalah gambar siwak yang sudah bisa digunakan untuk sikat gigi atau gosok gigi. Selanjutnya kita pada pengenalan pohon siwak itu seperti apa. Siwak atau miswak adalah dahan atau akar dari pohon Salvador persica yang digunakan untuk membersihkan gigi, gusi, dan juga mulut. Oleh karena itu, semua dahan atau akar pohon apa saja boleh digunakan untuk bersiwak jika memenuhi persyaratannya, yaitu lembut. Jadi syarat yang utama adalah lembut. Sehingga batang atau akar kayu yang keras tidak boleh digunakan untuk bersiwak karena bisa merusak gusi dan juga email gigi. Kemudian bersiwak dalam hadis Nabi. Dalam hadis Nabi disebutkan dari Rasulullah SAW, dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya seorang hamba bila bersiwak lalu berdiri mengerjakan sholat, maka berdirilah seorang malaikat di belakangnya, lalu mendengarkan bacaannya dengan seksama, kemudian dia mendekatinya hingga malaikat itu meletakkan mulutnya di atas mulut orang yang membaca Al-Quran, maka tidaklah keluar dari mulutnya bacaan Al-Quran itu, melainkan langsung ke perut malaikat. Oleh sebab itu, bersihkanlah mulut-mulut kalian untuk membaca Al-Quran. Sahih At-Targhib nomor 215. Selanjutnya bersiwak dalam hadis Nabi diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Irwaul Ghalib nomor 70. Kalau bukan karena akan memberatkan umatku, maka akan kuperintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan sholat. Kemudian juga aku bertanya kepada Aisyah, apa yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah jika dia memasuki rumahnya? Dia menjawab bersiwak. Hadis riwayat Muslim, Irwaul Ghalib nomor 72. Selanjutnya ini yang penting lagi adalah manfaat siwak. Manfaat siwak itu seperti apa? Manfaatnya yang pertama adalah mencegah gigi rusak, kemudian mencegah karang dan plak gigi, kemudian nomor 3 adalah mencegah bau mulut, nomor 4 melawan bakteri, kemudian anti kanker dan analgetik alami, kemudian bisa menyegarkan mulut,
Bisa juga efektif dan efisien, dapat membunuh bakteri yang menyebabkan penyakit gusi atau radang gusi. Kemudian manfaat berikutnya adalah bekerja sebagai dental floss atau benang gigi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan produksi air liur dan mencegah mulut kering. Itu adalah manfaat siwak yang sangat luar biasa juga. Itu tadi video saya mengenai 4 tanaman yang digunakan Rasulullah untuk sembuhkan penyakit. Yang pertama adalah henna, kemudian yang kedua adalah black seed atau habatus sauda atau yang terkenal dengan nama jintan hitam. Kemudian nomor 3 adalah zaitun dan yang terakhir adalah siwak. Jangan lupa like, subscribe, dan juga beri komentar di bawahnya dan nantikan video-video saya selanjutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.